واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla dan juga para bapak yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Ambillah Aqidahmu versi terjemahan. Adapun versi Arabiknya ia adalah kitab Khudh Aqidatak, yang dimaknai ambillah akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih yang difahami oleh para salafus saleh. Kali ini kita akan membahas syirik besar. Bukankah begitu wahai ummahat sekalian? Ya, halaman 21. Insyaallah kita akan membahas tentang syirik besar. Suatu dosa atau suatu permasalahan besar, permasalahan yang sangat buruk, itu tidak akan dikupas hukumnya oleh orang-orang yang melakukannya. Ya, masalah syirik besar, syirik kecil itu mestilah jarang atau bahkan tidak pernah diajarkan oleh para dai yang justru musyrikun atau melakukan syirik. Ya, tidak akan. Sebagaimana tema haramnya perdukunan tidak akan diselenggarakan oleh dukun, begitu juga tema tentang kesyirikan lebih detail dan lebih jelas itu tidak akan diampu oleh juru dakwah yang masih bergelimang dengan kesyirikan, bahkan menyeru kepada kesyirikan. Para musisi tidak akan membahas haramnya musik, kontras gitu loh. Habis bikin album terus ceramah musik itu haram, gak mungkin. Ya, raja dangdut tidak akan duduk di majelis tematik haramnya musik, nggak bakal, karena ya ini rajanya gitu. Ya, tidak mungkin. Maka tema-tema seperti syirik besar ini tema yang biasanya justru rutin dibahas oleh juru dakwah Ahlussunnah. Tema tentang bid'ah itu rutin dibahas juru dakwah Ahlussunnah. Kenapa kok jarang dibahas oleh golongan sebelah? Karena bagaimana membahas orang praktisinya mereka? Jadi tidak akan membahas. Seperti menikam diri sendiri. Maka bersyukurlah ya kita Allah Ta'ala mudahkan untuk membahas masalah-masalah yang ternyata itulah penyebab kemunduran umat dan bencana di banyak tempat. Pertanyaan pertama, apa itu dosa yang paling besar di sisi Allah? Ya, jawabannya dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, perkataan Luqman kepada putranya, Ya bunayya la tusyrik billah
Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku sayang, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang azim, besar. Dan dimaknai oleh para ulama juga tafsirannya kezaliman yang paling besar. Syirik yaitu mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Dan syirik besar adalah syirik yang melazimkan pelakunya keluar dari Islam. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya, dosa apakah yang paling besar? Maka beliau menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah padahal dialah semata yang menciptakanmu. Yaitu syirik. Itu dosa yang paling besar. Ini syirik secara global, baik syirik besar maupun syirik kecil, itu semua termasuk dosa yang paling besar. Maka pertanyaan kedua, lalu syirik besar itu apa? Ya, kan ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, syirik besar itu apa? Jawabannya, syirik besar adalah beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah. Ini utamanya syirik besar, yaitu beribadah kepada selain Allah. Tetapi rinciannya ya banyak lagi. Seperti menyeru atau berdoa kepada selain Allah. Ini termasuk syirik besar. Menyeru di sini maksudnya meminta, bermunajat dan berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Bagaimana dengan berdoa di samping kuburan? Berdoa di dekat kuburan itu ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, silat berdoa di kuburan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, yaitu mendoakan rahmat dan ampunan bagi mayit di kuburan. Ini sunnah. Ya, berdoa di kuburan ada beberapa gambaran, ada beberapa kemungkinan. Pertama, mendoakan mayit mayit yang dikubur, dari mayit muslim dikubur. Maka ini sunnah. Baik dengan bahasa Arab maupun dengan bahasa Indonesia. Dengan bahasa-bahasa yang menunjukkan permohonan doa, permohonan pengampunan, rahmat kepada si mayit, minta kepada Allah. Ini sesuatu yang sunnah, berpahala. Itu gambaran pertama ya, yaitu mendoakan mayit ampunan dan rahmat dan semisalnya. Taib, yang kedua, gambaran yang kedua, berdoa di kuburan. Yang kedua, meminta atau berdoa kepada Allah dengan mengkhususkan kuburan tertentu karena dianggap sebab terkabulnya doa. Berdoanya kepada Allah, minta kepada Allah suatu hajat ya. Bukan mendoakan mayit, mintanya kepada Allah. Tapi mengkhususkan kuburan tertentu atau di kuburan lah, di kuburan, dengan menganggap hal tersebut menguatkan doanya. Hal tersebut menguatkan doanya. Baik, faham gak ini gambaran gimana yang kedua ini? Ibu-ibu paham gak yang kedua ini kayak gimana sih gambarannya? Dia mintanya ke Allah bukan? Mintanya ke Allah, tapi berdoanya di kuburan. Kenapa di kuburan? Karena menganggap berdoa di kuburan ini lebih apa? Lebih magnificent, lebih terjawab insyaallah. Pertanyaannya, paham gak kira-kira ibu-ibu? Paham ibu ya? Enggak, gambaran kedua ini paham gak sebelum kita memberitahu hukumnya gitu? Paham gak gambarannya? Misal kita lagi kebingungan soal ekonomi ya, kemudian saya doa minta sama Allah
dan merasa belum cukup di rumah, maka ke kuburan wali fulan. Kita nggak minta sama wali fulan, sama sekali nggak minta. Maka kita doakan wali fulan ini supaya diampuni, dirahmati. Tapi kita merasa, ya Allah, ya Allah, saya mempunyai hajat begini. Ya, mintanya sama Allah di kuburan. Tidak menjadikan mayit ini perantara. Ya Allah, dengan mayit ini saya minta. Enggak gitu ngomongin. Cuma minta langsung kepada Allah. Tapi di kuburan. Dan menganggap bahwasanya berdoa di kuburan tertentu ini itu bisa lebih mengistijabahkan doanya. Bisa paham gak ibu-ibu? Kok kayaknya sepi ibu-ibu? Padahal banyak loh. Bisa paham gak ibu? Beneran? Kalau nggak paham, kalau nggak paham ada dua pilihan, ibu-ibu yang pulang atau saya yang pulang. Ayo, paham nggak ibu-ibu? Oke. Kalau memang paham, kira-kira ini masuk kategori syirik atau tidak? Syirik? Yakin? Berdoa di kuburan, mintanya sama Allah, tapi ada perasaan atau keyakinan kalau berdoa di kuburan ini itu lebih dijawab sama Allah. Syirik. Ini Pak siapa namanya? Pak siapa? Pak Agung. Gimana Pak Agung sebagai praktisi gimana? Praktisi pernikahan maksudnya. Syirik atau enggak Pak? Berdoa di samping kuburan. Di kuburan. Berintah sama Allah, tapi ada keyakinan dengan berdoa di kuburan seperti ini lebih dijawab sama Allah. Syirik. Baik. Pilihan berikutnya. Ini masuk ke syirik besar atau syirik kecil? Kecil? Kecil atau kecil? Biasanya perempuan. Besar, kata bapak besar. Kalau kata ibu-ibu kecil. Mas, kata sampean apa mas? Belum tahu? Oke. Karena bukan praktisi kan? Alhamdulillah. Masuk ke dalam syirik kecil. Kalau cuman keyakinannya seperti itu, tapi itu besar dosanya. Kenapa masuk syirik kecil begini? Segala keyakinan tentang Allah dengan adanya sebab dan perantara yang bukan merupakan sebab dan perantara, maka itu menjadi syirik. Meyakini suatu konsekuensi dengan perantara yang bukanlah perantara, maka itu menjadi syirik. Gimana? Meyakini suatu konsekuensi dengan sebab atau perantara yang bukanlah sebab atau perantara, maka itu syirik. Dimas ngerti Dimas? Dimas apa? Ayah, ngerti nggak maksudnya? Ngerti? Agak rumit. Mau nggak rumit? Keluar kalau mau nggak rumit. Ya. Di sini misal katanya jangan nunjuk kuburan, nanti pamali sial apes nanti kalau nunjuk kuburan. Jangan nunjuk kuburan pakai telunjuk. Ya, nanti bakal apes. Ya. Konsekuensi kan apes. Sebab apes apa? Nunjuk kuburan. Nyambung atau tidak? Gak nyambung. Maka ini masuk ke dalam syirik, tapi syirik kecil. Syirik kecil, ya. Gitu. Paham gak di sini? Misalnya jangan di pantai jangan pakai baju hijau atau biru. Jangan pakai baju hijau. Ya. Jangan pakai baju hijau nanti nasib sial. Itu aja omongnya itu aja dulu. Itu omongnya itu aja dulu, ya. Jangan pakai baju hijau nanti sial loh. Syirik bukan? Kecil atau besar? Kecil, dan ini termasuk tatayur. Tetapi itu kan berangkat dari keyakinan atau anggapan bahwa Cikidul itu sebagai penguasa pantai.
Berarti di sini ada keyakinan bahwa si Cikidul itu dia bisa melakukan sesuatu karena dia bisa sebagai penguasa situ seolah-olah Tuhan. Makanya seperti ini syiriknya bukan syirik kecil lagi kalau ada keyakinan seperti ini. Atau dengan meyakini bahwa Cikidul ini dia pakai kemben hijau, maka nggak boleh ada yang menyamai kehijau-hijauan dia. Maka yang seperti ini bisa masuk ke dalam syirik besar. Karena syirik dari segi rububiyah, yaitu seolah-olah ada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla, ada penguasa selain Allah Azza wa Jalla. Ya begitu. Ya bisa menjadi syirik besar. Oke, itu gambaran kedua ya kalau di kuburan ya. Gambaran pertama tuh syirik bukan yang tadi mendoakan mayit baik-baik. Tidak, itu malah sunnah. Ya, ziarah kubur juga disunnahkan kita mendoakan mayit-mayit kaum muslimin. Yang kedua yaitu berdoa di kuburan meminta kepada Allah tetapi merasa atau meyakini bahwasanya di kuburan ini lebih terjawab doanya. Ini syirik bukan? Syirik, tapi kecil. Ya, taib. Ketiga, gambaran ketiga, berdoa di kuburan. Berdoa di kuburan yang ketiga, yaitu meminta kepada Allah tapi dengan bertawasul kepada mayit dan menganggap mayit ini menjadi penguat atau mayit ini menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, atau bertawasul dengan karamah mayit ini dan seterusnya. Kira-kira ini syirik atau bukan? Ini syirik. Syirik kecil atau besar? Ini masuk ke dalam syirik besar. Jadi masuk ke dalam syirik besar. Ya. Karena dia sebenarnya sedang meminta pertolongan kepada selain Allah untuk menyampaikannya kepada Allah. Meminta pertolongan pada mayit yang gaib selain Allah Azza wa Jalla. Minta pertolongan kepada mayit untuk menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Allah. Ya. Maka ini syirik apa? Syirik besar dan berbahaya. Walaupun tidak disadari oleh banyak wisatawan religius. Ya. Mereka tuh kamuflasenya kita minta sama Allah gitu. Tapi kita nggak apa-apa tawasul sama wali ini. Ini syirik besar. Sama seperti kalimat ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana mahmadha ya wasi'al karami. Ayo, sallallahu alaihi Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Rabb, ini menyuruh Allah Ta'ala, tapi bil Mustafa melalui perantara Nabi Muhammad SAW, balligh maqasidana, wahai Nabi SAW, sampaikanlah maksud-maksud kami kepada Allah. Itu, maka ini syirik besar. Itu kesyirikan di ya Rabbi bil, ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana. Ya. Atau bisa juga balligh maqasidana ini mintanya kepada Allah, tetapi karena ada lafal bil Mustafa maka ini menjadi syirik. Ya begitu ya. Jadi kalau kita tawasul dengan mayit, itu tawasul step, langkah yang kedua dari kesyirikan. Lama-lama bukan tawasul lagi, lama-lama memang minta langsung sama mayit. Tawasul itu hanya step yang nanti stepnya syaitan, yang nanti akan berlanjut kepada apa? Mintanya kepada mayit saja. Ya begitu. Oke, langkah-langkahnya dimulai dari situ. Sebelumnya dimulai dari apa? Dimulai dari sikap ghulu dan berlebihan kepada kiai dan orang soleh. Berlebihan kepada kiai dan orang soleh itu diawali dari apa? Ada juga mukaddimahnya. Yaitu apa? Kita diperintahkan taklid buta, diperintahkan harus nurut 100%. Ya, sisa makanan kiai dimakan berkah, sisa minumannya diberkah, makan berkah. Nih sok sisa keringet aing ya diberkahnya sok. Ya semuanya lah gitu. Jadi bermula dari situ maka timbul mahabbah dan kecintaan yang berlebih. Siapa yang menatap wajah wali Allah maka dia akan mendapatkan gini. Jadi ketika ustadznya atau kiai lewat ditatap terus tuh para santri, dilihatin terus mukanya tuh. Kalau ganteng, iya.
Begitu. Jadi sikap ghulu, kemudian minta keberkahan dari tangannya, cium tangan. Kalau dicium bolak-balik harum. Iya, padahal parfumnya parfum biasa yang saya jual. Iya. Iya, parfum yang dia pakai parfum yang biasa saya jual. Ya. Saya bawa nih. Iya. 15 ribuan lagi, ya. Enggak mahal. Ya. Parfum biasa, tapi bagi orang-orang karena udah terlanjur hulu, wah ini parfumnya ini nih. Beda nih, berkah nih, gitu kan. Maka pindah, cium bolak-balik. Iya. Kemudian juga minta keberkahan dari nafakhnya atau nafasnya, yaitu tuh gitu. Semburan kecil itu kalau ya sediakan aqua botolan, kemudian pas lagi salaman bib ya. Bib gitu kan. Minta diludahin gitu. Tuh gitu. Berkah masuk. Iya. Ini termasuk hulu. Bermula dari hal seperti itu tuh nanti ketika jadi mayit itu orang bakal diagung-agungkan. Mulai mereka tawasul kepadanya. Dan dari tawasul lama-lama minta sama mayit itu. Gitu stepnya. Itu yang disebut khutwatus syaitan. Yaitu langkah-langkah atau step-step syaitan. Ya, jadi kalau tawasulan seperti itu kepada mayit di kuburan ini syirik besar. Baik kalau misalnya berdoa, mintanya langsung kepada mayit. Wahai mayit, wahai kanjeng fulan, tolong lancarkan rezeki saya. Ini gimana? Syirik ya? Strike, auto syirik. Ya, ini auto atau musyrik ya. Iya. Enggak usah ditanya, langsung musyrik yang seperti ini karena minta langsung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan itu minta sesuatu yang tidak dimampu oleh mayit ini pastinya. Ya. Begitu. Jadi ada empat apa tadi gambaran ya tentang masalah berdoa di kuburan. Jadi ada berdoa di kuburan yang sunnah, yaitu apa? Mendoakan ampunan dan rahmat bagi mayit, minta kepada Allah. Ada yang syirik kecil dan ada yang syirik besar. Itu tadi rincian sudah kita bahas. Baik, kemudian termasuk juga masalah mencari keberkahan dari orang yang mati. Mencari keberkahan dari orang yang mati. Ya. Tabarruk bil amwat atau tabarruk bi atharil amwat. Mencari keberkahan dari asarnya orang mati. Asar itu bekas. Ya, asar itu bekas. Paham? Asar itu bekasnya orang mati. Makanya orang Bekasi itu bagusnya asari, ya. Tahu nggak asari, Bu? Pernah dengar asari nggak, Bu? Bekasi. Iya, karena asar kan artinya apa? Bekas. Asari? Bekasi. Wah, tapi gimana kalau misalnya ada ulama Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Athari misalnya. Muhammad Al-Athari. Oh, itu bukan Bekasi, oh itu. Itu dinisbatkan kepada asar, maknanya apa? Asar maknanya apa? Hadis, sunnah. Asar nama lainnya adalah sunnah. Makna lain dari asar adalah jejak atau bekas. Iya. Misalnya anak habis main bola, habis becek-becekan. Kemudian lewat di rumah, habis dipel dan ada bercak-bercaknya. Kita bilang ini asarnya siapa ini? Nah, artinya ini jejak atau bekasnya siapa. Nah, di antara hal yang bisa menjurus kepada syirik besar yaitu tabarruk dengan asar dari orang yang mati. Tabarruk dengan apa? Asar dari orang yang mati, yaitu tabarruk dengan jejak atau bekas-bekas peninggalan orang yang mati. Baik fix terinstal atau yang bisa, baik yang terinstal atau yang portable. Ya, bahasanya Masya Allah. Kita karena kajian tahun 2022 jadi kadang harus update juga bahasa. Baik yang terinstall atau yang portable. Baik yang fix tidak bisa dipindah atau yang bisa dipindah kemana-mana. Asar yang nggak bisa dipindah, contoh petilasan.
petilasan atau makam, ya itu nggak dipindah-pindah. Apa sih petilasan artinya? Coba. Ibu-ibu tahu petilasan, Bu? Petilasan tempat dulu pernah singgah gitu loh, Pak. Dulu pernah singgah di situ. Itu petilasan, beda sama makam ya. Petilasan tempat singgahnya fulan dulunya. Iya. Dulu kan kalau ulama atau orang-orang zaman dulu itu singgah di suatu tempat sementara ya. Kemudian meninggalkan bekas di situ berupa kaligrafi lah atau candi lah atau bangunan lah, itu jadi petilasan. Nah, kemudian wafat, legenda namanya dihikayatkan dia pernah nginep di sini, dia pernah singgah di sini. Maka tempat nginepnya atau tempat singgahnya itu disebut petilasan. Nah, orang-orang yang ahli khurafat, mereka suka banget itu dengan petilasan-petilasan itu. Mereka suka mengunjungi petilasan untuk ngalap berkah di petilasan itu. Misalnya dianggap ini Sunan Kalijaga dulu pernah mampir ke sini, pernah nyebar dakwah di sini, kemudian mampir di spot ini. Maka disebutlah itu petilasannya Sunan Kalijaga. Karena ini ada jejak rekam historinya dan ini Sunan lagi wali, maka mereka menganggap bekas dari wali itu adalah berkah. Itu loh. Gimana? Sampai sini paham ya? Iya, ya, dan itu banyak. Di Pulau Jawa ya banyak. Nggak kehitung ya petilasan, baik yang memang benar petilasannya atau yang bohongan, dan mungkin ya banyak yang bohongan ya. Wong itu semua lanang bisnis kok. Sebenarnya kan UUD semua itu. Iya, nggak ada UUA, nggak ada ujung-ujungnya akhirat, nggak ada. Mereka tuh ujungnya apa? Duit dunia ujung-ujungnya. Apalagi sekarang kan bensin 2,5 udah naik. Iya. Jadi harus betul-betul ditingkatkan lagi itu. Iya. Karena bisnis yang seperti ini luar biasa ya. Enggak, bukan bisnis bensinnya, bukan, enggak, bisnis petilasan maksud saya. Kalau untuk bensin kita nggak tahu soal itu ya. Alhamdulillah saya tadi malam udah isi bensin, jadi tenang. Tapi habis juga nanti ya. Iya. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan harga itu Allah yang tetapkan ya. Allah musa'irnya, Allah yang menetapkan harga dengan takdirnya ya. Jadi kalau kita mau ngeluhnya minta sama Allah aja ya. Karena percuma juga kita mau ngeluh ke ibu-ibu, ngeluh suami juga ngeluh ke ibu-ibu ya. Jadi nggak ada solusi kecuali kita kembali ke Allah. Dulu harga-harganya di pasar Madinah juga pernah naik loh di zaman Nabi SAW. Kemudian para sahabat mereka kemudian mendatangi Nabi SAW melaporkan, ya Rasulullah, harga barang naik. Ya, ini gimana ya Rasulullah, tolong tentukan ya Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, saya tidak mau punya beban lebih di akhirat. Nanti kalau di akhirat saya akan ditanya tentang keputusan. Maka di sini Rasulullah SAW tidak ingin menetapkan dan menurunkan harga barang ketika itu. Maka kata Rasulullah SAW, fa innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah lah yang memasang harga. Semua ini dengan takdir Allah. Jadi kita itu terima dalam artian kita menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Adapun urusan apakah ini keputusan yang tepat dari pemerintah atau tidak, wallahu a'lam ya. Dah kita pasrah saja sama Allah. Karena kan rezeki dari Allah. Ya enggak? Iya. Jadi gimana ibu-ibu sekalian? Sikap kita yang benar terhadap naiknya harga Pertalite. Oh enggak, kita nggak usah ke Pertalite aja sekarang, kita ke Vivo aja gitu. Hah? Murahan nggak? Lebih murah atau enggak? Enggak, sama aja, udah sama aja. Yang kalau emang mau irit di jalan kaki ya udah kan jalan kaki. Iya, kami dari Keranggan, dari Bekasi ke Cakung jalan kaki, masya Allah. Siap nggak kameramen? Ah, nggak siap. Sama apalagi anak ya. Iya. Taib. Jadi itu tadi kok sampai ke BBM ya? Tadi kita bicara apa sebenarnya, Ikhwan? Petilasan. Taib, petilasan. Jadi orang itu banyak yang minta sesuatu di petilasan karena merasa bisa tabaruk di situ. Ini bisa menjadi syirik besar. Ya, ini bisa menjadi syirik besar. Dikhawatirkan bisa menjadi syirik besar
dan bisa juga syirik kecil sebenarnya. Tapi di sini pastinya ada pengagungan kepada selain Allah Azza wa Jalla, dan ini diperalat oleh para syaitan. Mencari keberkahan dari orang yang mati, bahkan mencari keberkahannya bukan pada zat orang matinya, melainkan pada petilasannya yang sudah lampau dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Hanya rekam sejarah saja. Itu pun kalau benar. Kemudian juga ada mencari keberkahan dari orang mati, yaitu dengan mengumpulkan barang bekasnya dan menganggap bahwasanya itu memiliki keberkahan tersendiri. Mengumpulkan barang bekasnya itu loh. Ya. Bajunya, bukunya, pakaian. Karena kalau orang sudah mati udah nggak ada fungsi sama sekali. Gitu loh, udah wafat. Maka tabaruk dengan barang atau benda bekas orang mati, bertabaruk dengannya, ini bisa menjadi syirik besar. Baik. Kemudian atau meminta tolong kepada orang yang hidup tapi ia tidak hadir, yaitu tidak ada kontak, tidak ada nyambungnya, tidak ada connect. Ya, meminta tolong kepada orang yang masih hidup tapi ia tidak hadir. Ini sebenarnya dirinci, ada dua ya. Meminta tolong kepada orang yang hidup tapi satu, yang satu, yaitu orang itu tidak hadir, tidak ada kontak dia, tidak ada koneksi dia, kita dengan dia, itu satu. Ya, contoh bapak saya di Kalibata sekarang. Dengan kontak batin kemudian saya minta, Pak, tolong transfer duit ke saya. Maka ini syirik besar. Kontak batin. Iya, pakai kontak batin itu. Lewat WhatsApp ya boleh lah. Kalau itu kan ada kontaknya itu. Iya, selama kuotanya masih ada nggak apa-apa. Tapi kalau pakai kontak batin nih berarti. Saya membayangkan ayah saya di rumah lagi ngopi, kemudian ayah saya nggak minum kopi, lagi minum air putih ya. Kemudian saya bayangkan, ya tolong dong transfer ke saya gitu. Ya. Begitu. Terbayang begitu. Terus ayah saya nengok. Justru itu yang mau bapak bilang ke kamu gitu, kata ayah saya misalnya. Paham gak maksudnya? Harusnya kamu yang transfer saya gitu. Ada kontak batin kemudian. Kemudian bilang ke teman-teman, alhamdulillah guys, saya sudah kontak batin pakai telepati ke ayah saya. Sinyalnya apa, Ustaz? Sinyal antara ayah dengan anak. Kira-kira ini syirik atau tidak? Syirik. Syirik besar karena meminta tolong kepada orang hidup tapi ia tidak hadir. Tidak hadir. Walaupun kita bilang saya kontak dengan sukmanya ayah saya. Enggak. Mau sukmanya ayah, sukmawati atau sukma lainnya, enggak semuanya. Enggak ada. Seperti itu enggak bisa. Kalau mengklaim itu bisa, berarti ini mengklaim bisa melakukan syirik besar. Baik, yang kedua, meminta tolong kepada orang hidup tapi konten permintaannya itu hanya bisa ditunaikan hanya oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya bisa ditunaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk syirik besar. Saya ulangi. Yang B ini meminta tolong kepada Allah, meminta tolong kepada orang yang masih hidup, tapi konten permintaannya itu konten permintaannya yaitu apa? Hanya bisa dikabulkan oleh Allah saja. Mas, tolong mas, tentukan rezeki saya untuk setahun ke depan. Bisa nggak? Ya antum aja nggak bisa nentuin diri sendiri, apalagi anak buat anak nggak bisa. Maka ini menjadi apa? Walaupun hadir orang yang langsung di depan. Ya. Bahkan minta kepada orang tua. Pak, Bu, tolong masukkan saya ke surga, selamatkan saya dari neraka. Nggak bisa. Itu cuma Allah yang bisa. Ini syirik besar kalau melakukan ini. Walaupun orang tuanya masih hidup dan kelihatan, langsung ngomong. Jangan orang tuanya kemudian kepedean, iya le, nggak apa-apa le, kamu nanti masuk surga le. Ya ayah sama ibunya aja belum tentu kok masuk surga, nggak ada yang bisa menjamin. Ya. Nah ini termasuk syirik besar. Atau orang yang mengajak untuk hal-hal seperti ini juga orang yang sebenarnya mengajarkan syirik besar. Ya, contohnya ada dalam hikayat, saya punya kitab namanya Al-Quburiyah, Madhab Quburiyah namanya. Madhab ini, Madhab Quburiyah memang tidak tersohor dari segi nama, tapi dari segi sifat dan karakter banyak sekali di Indonesia. Apa Quburiyah itu? Madhab pemuja mayit, pemuja kuburan.
satanisme tingkat level kampung, yaitu kuburiyah. Ya. Nah, ada seorang alim, ya, seorang yang diagungkan, ya, seorang alim lah pokoknya di suatu negeri di Yaman atau yang lainnya. Sebelum dia wafat, dia berwasiat kepada para pengikutnya dan para muridnya. Nanti ketika saya wafat, kalian silahkan minta ke kuburan saya, minta sesuatu, maka saya akan mengabulkan kalian. Ini orang ini kafir nggak dengan itu? Kafir, keluar dari Islam dengan itu. Karena apa? Pertama, dia meyakini bahwa saya dirinya bisa mengabulkan doa. Berarti dia meyakini dirinya sebagai Tuhan dong. Kedua, dia mengajarkan orang-orang untuk berbuat syirik besar. Maka orang ini kufur. Dan kemudian ternyata mati itu kiai, mati dalam keadaan musyrik seperti ini. Dan Allah Ta'ala berikan fitnah dan hukuman dengan orang-orang menunaikan wasiat sesuai dengan wasiat dia. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong minta sama dia ketika dia sudah mati. Pas masih hidup aja, dia belum tentu bisa mengabulkan. Apalagi pas sudah mati, lebih gak mungkin. Tapi itulah, kesyirikan membuat akal itu hilang. Ya, begitu. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nabi SAW bersabda, akbarul kabairi al-isyraku billah. Dosa terbesar dari yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah. Itu dosa besar dari yang paling terbesar. Taib, kemudian pertanyaan ketiga, apakah ada kesyirikan di kalangan umat Islam saat ini? Iya, ada banyak banget. Apalagi di negara plus 62, itu Masya Allah. Ya, subscribernya banyak itu. Ya, contohnya apa? Contohnya, iya ada dalilnya terdapat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Jadi banyak terjadi kesyirikan di kalangan umat Islam ini. Masih banyak. Tugas masih ada. Sementara beberapa orang yang kita harus bersatu, kita harus dalam persatuan, kita harus jihad, kita harus gulingkan pemerintah. Mereka mengatakan apa? Udahlah, kita nggak usah bahas tentang syirik dan bid'ah, nggak usah bahas tentang itu. Orang-orang seperti ini, ya, gini loh. Sekarang ketidakpuasan kita terhadap keputusan-keputusan pemerintah, ketidaknyamanan kita dengan keadaan sekarang, antum mau berbuat apa? Ya, sebagian dai itu mengajarkan kaum muslimin agar ayo kita gulingkan rezim ini, gitu loh. Iya. Jangankan gulingkan rezim, antum gulingkan dukun di RT antum aja belum tentu bisa. Ini apalagi rezim. Iya, kan di balik rezim ya ada. Mungkin ada dukun, ada cukong, ada ini, ada itu, lebih banyak lagi. Ini di satu RT aja misalnya. Ya. Kayak ada di teman-teman di Keranggan, bukankah begitu? Ini masih ada gitu. Ada seorang dukun. Ya. Kiblatnya pantai selatan. Ya, Cikidul lagi, ujungnya Cikidul terus. Nah, itu dia buka padepokan. Ya. Kalau ini memang benar-benar dukun gitu. Kalau yang kemarin kan yang Nurzat Sejati yang saudara antum itu Gus Samsudin itu kan ya sulap-sulapan dan banyak manipulasinya. Kalau ini memang mengajarkan, dan ada juga figur Cikidul dengan kemben hijau itu. Nah, ini di daerah tempat itu, di daerah Keranggan itu banyak ikhwan sunnah dan akhwat sunnah juga. Banyak pengajian ada rutin. Tapi dengan itu nggak bisa kita gulingkan begitu saja, nggak mudah. Karena backingnya itu banyak, itu baru satu cabang. Lah ini baru satu orang, baru satu syakhs, baru satu grup. Apalagi kalau berupa rezim mau menggulingkan, yang ada kita yang jadi gulingnya, ya kan? Kita yang anjur. Tapi kemudian, ayo kita gulingkan rezim ini provokator dai ini. Nanti kalau udah terjadi chaos, ini dai ini adalah orang yang paling cepat ngumpet di balik bantal. Hilang muka dia, hilang. Mana ucapannya, mana janjinya, nggak hilang. Biasa kayak gitu. Di Timur Tengah seperti itu.
Ketika ayo kita berontak, kita ini rezim dan seterusnya. Lihat kemudian Suriah hancur, mana mereka? Batang hidungnya tiba-tiba hilang dari media sosial. Lihat Mesir ketika hancur-hancuran, pembunuhan di mana-mana, penggulingan rezim. Kemudian dibunuh banyak orang, dibantai banyak orang. Mana mereka? Mana mereka yang selama ini keluar-keluar, ayo kita menuju syariat Islam, syariat Islam itu memang wajib diterapkan, tapi fattaqullaha mastata'tum, semampunya. Ya kan? Nah, sekarang kita ini kadang-kadang dilawan oleh orang-orang yang ayo kita ini rezim kita. Jangan, udah kita nggak usah bahas syirik, bahas bid'ah. Itu orang-orang yang suka bahas seperti itu nggak bakal maju. Sampai kapan kita bahas syirik dan bid'ah? Kata mereka begitu. Ayo kita berjihad. Ada suatu ketika saya juga ngajar di masjid namanya Masjid Al-Jihad. Ya. Itu saya ngisi kajian kitab tauhid, tapi juga bersaing juga, sebenarnya persaingan secara kuantiti. Jemaah jauh kalah telak ya, karena pihak masjid umumnya jemaah lebih suka dengan pengajian yang sifatnya itu provokatif. Sampai kasus Ferdi Sambo saja dijadikan bukan tema ya, bukan tema kejahatan Ferdi Sambo, bukan tema, tetapi pembicaraan yang dibahas di situ. Menjelekan polisi, kemudian pemerintah nih gimana gini-gini. Wah, ini bukan majlis taklim ini. Iya, itu. Dan tapi jemaahnya itu suka. Mereka bilang, ini daging semua ini. Iya, daging busuk. Iya, daging semua kata mereka. Habis itu kemudian kata ustadznya, ini kita harus betul-betul gerak. Lihat Masjid Antum nama Masjid Antum Al-Jihad. Kalau kita kayak mereka yang cuman bid'ah syirik, yang diomongin bid'ah syirik, terus terhadap kezaliman rezim itu diam, udah ganti aja Masjid Jihad. Jangan Masjid Al-Jihad namanya, Masjid As-Sukut namanya. Apa arti sukut? Meneng, anteng. Iya, medium. Begitu ikhwan. Banyak orang itu mereka menggaruk tidak di tempat yang gatal, sehingga tidak keluar solusi. Malah justru menggaruk di tempat lain, korengnya dapat, yang gatal enggak sembuh-sembuh. Iya. Di tempat lain, ini yang gatal di sini, yang digaruk pahala, ya kan? Nah, sebab mengapa kok negeri ini seperti ini? Sebabnya itu syirik dan juga bid'ah dan juga maksiat, itu sebabnya. Iya, makanya kita terus-menerus membahas ini karena supaya tersembuhkan ikhtiar kita. Ya, jadi kesyirikan apakah masih ada di kalangan umat Islam saat ini? Ya, masih banyak. Bukan putus asa, melainkan memang ini kenyataan yang harus kita lihat dan kita usahakan supaya semakin diminimalisir dengan dakwah. Dan Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikina wa hatta ya'budul awthan. Hari kiamat tidak akan tiba hingga beberapa suku di antara umatku bergabung dengan orang-orang musyrik, dan hingga mereka menyembah berhala yang disembah oleh orang musyrik itu. Jadi di umat ini akan ada orang-orang yang pro dengan orang-orang kafir dan juga ikut dengan ritual mereka. Iya, seperti itu ada. Datang ke Vatikan, ketemu Paus, salaman sungkeman. Ya, kira ada pengajian Wahabi dibubarin. Ini gimana ini? Pro dengan orang kafir dan anti terhadap sebagian dari umat Islam yang mungkin bagi mereka tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Ya. Bahkan ini bukan hal yang tidak asing sekarang. Bergabung dengan orang musyrik dan hingga mereka ikut menyembah patung atau berhala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Orang Nasrani musyrik enggak, jemaah? Musyrik, mereka menyembah Yesus, musyrik. Ya. Sekarang kita lihat di video-videonya. Beberapa teman kita, saya nggak tahu apakah mereka ini masih saudara sama kita atau nggak tahu deh. Mereka itu pakai jilbab, pakai songkok juga, datang ke gereja, misaan gereja, Natalan gereja, bawa nasi tumpeng. Tumpeng atau tumpeng? Tumpeng apa tumpeng? Khilaf kan? Khilaf. Ada perbedaan pendapat di antara manusia ya. Tumpeng atau tumpeng? Ya tumpeng. Pokoknya itu nasi
Peng. Ya, terserah lah. Peng, Pak. Peng, tumpeng. Ya, itu Sunda tumpeng, ya. Ya. Nah, itu dikasih kemudian. Bahkan ada yang kemudian centeng atau kelenteng namanya? Kelenteng. Kalau centeng tuh ajudan ya, centeng. Kelenteng. Iya. Kalau yang enak tuh tengkleng yang enak tuh. Ya, kelenteng. Kelenteng. Ya, seperti itu. Kelengkeng. Ya, kelenteng. Itu ada juga di antara santri, penampilan santri, tapi itu patungnya seperti setan. Itu juga dipuja oleh orang yang berpenampilan santri ini. Ini persis seperti sabda Nabi ini. Tidak akan kiamat sampai ada beberapa suku di antara umatku bergabung dengan orang musyrik dan hingga mereka menyembah sesembahan yang sama diagungkan oleh mereka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ini jelas kekufuran ya. Orang yang jelas-jelas melakukan hal seperti ini keluar dari Islam. Maksudnya melakukan ada berhala patung-patung yang biasa orang Cina itu, kemudian ikutan juga nunduk kayak gini, tunduk. Ini khalas, orang ini keluar dari Islam. Kenapa? Perbuatan ini tidak mungkin sama sekali dilakukan oleh orang yang masih Islam, nggak mungkin. Iya. Tapi bagaimana kalau dia akhirnya dia pakai pakaian baju koko dan pakai peci, gimana? Nggak ada orang kecuali kalau dia dipaksa, dan nggak ada paksaan untuk itu. Mereka melakukan itu dengan alasan toleransi, sukarela, tapi sampai menyembah. Ini udah keluar dari Islam, jemaah. Ya, adakah di antara kita masih tega menyebut dia itu seorang Muslim, yang dia kemudian di depan patung Yesus kemudian kayak gini, atau tunduk seperti tunduknya orang Nasrani persis melakukan itu, atau tunduk bahkan meminta atau bertabaruk dengan patung-patung dari orang-orang kafir tersebut, maka ini udah jelas-jelas keluar dari Islam. Justru kita akan dipertanyakan keimanan kita dan akal sehat kita ketika kita menganggap hal seperti ini, oh nggak apa-apa, itu masih Islam insyaallah. Gimana? Ya udah terlalu parah. Ya. Baik, pertanyaan keempat dan ini terakhir, apa hukum berdoa kepada orang mati atau orang hidup yang tidak hadir? Jawabannya seperti tadi kita bahas, berdoa kepada orang mati atau mereka yang tidak hadir adalah sebuah bentuk syirik besar. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi madarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Nabi SAW bersabda, Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati sementara ia berdoa kepada selain Allah sebagai tandingannya, maka ia masuk neraka, abadi selamanya di neraka tersebut. Karena ini merupakan syirik besar. Taib ibu-ibu dan bapak-bapak, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ya. Ada pertanyaan. Fadhal. Oh, kirain mau salaman, masyaallah. Kirain mau salaman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum mendirikan bangunan di kuburan? Apakah bisa menyebabkan kesyirikan? Jazakallahu khairan. Waalaikum jazakumullah khairan. Membangun bangunan di atas kuburan ini merupakan bentuk kemunkaran. Dia bukan merupakan bentuk kesyirikan secara zat, tapi dia merupakan bentuk kemungkaran dan menjadi wasilah menuju kesyirikan. Dzari'ah menuju kesyirikan. Ya. Jadi membangun apapun itu, baik dia baru berupa nisan saja, atau pakai semen, lantai ubin dan semisalnya, ini semua bukan kesyirikan secara zat, tapi bisa menjurus kepada kesyirikan. Baik kesyirikan dari segi pengagungan terhadap mayit melebihi kadarnya, atau kesyirikan yang nanti orang-orang akan punya keyakinan khusus tentang kuburan ini. Karena pasti biasanya di pembangunan kuburan tersebut akan ada sesuatu yang dibedakan. Apalagi kalau misalnya mayit ini adalah orang terpandang, biasanya dibedakan dibandingkan orang-orang lainnya.
Bahkan kadang-kadang ada mayit dari Habib Fulan, Kiai Fulan, dibangun di atasnya kuburan sampai jadi ada kubah seperti Ka'bah, dan ada rumah lebih besar daripada ini, atau spesial rumahnya itu isinya beberapa kuburan keluarganya. Maka ini berpotensi sangat kuat menjadi potensi syirik, sangat kuat, karena orang akan meyakini kekhasiatan kuburan ini gitu loh. Akan ada terjadi pengagungan yang lebih kepada mayit-mayit ini atau keluarga mayit ini, maka ini potensi sangat besar untuk syirik. Tapi skalanya atau rasionya mungkin tergantung dengan seberapa bentuk atau seberapa besar bangunan kuburan tersebut. Melainkan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ya, Ali bin Abi Thalib diperintahkan tidaklah dia melihat ada kuburan musyrafah atau musyrifah, yaitu yang lebih tinggi dari sejengkal atau sehasta semisal itu, lebih tinggi dari itu, maka harus diratakan. Maksudnya ratakan di sini yaitu distandarkan maksimal sehasta atau sejengkal. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu haram, tetapi belum sampai ke derajat syirik. Hanya itu bisa berpotensi ke menuju kesyirikan. Ya. Lalu Ustaz, Waalaikumsalam. pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema Ustaz. Kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Ada dua hadis yang menyatakan. Hadis pertama, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya cahaya antara dia dan Ka'bah. Sedangkan hadis kedua, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Yang ingin Anda tanyakan, apa maksud hadis tersebut? Apakah artinya kita disunahkan untuk membaca dua kali surat Al-Kahfi, atau apakah jika kita membaca khatam di malam Jumat atau hari Jumat, apakah hanya mendapat pahala dari salah satu hadis atau keduanya? Jazakallahu khairan. Bismillah. Soal membaca surat Al-Kahfi terjadi perselisihan pendapat di antara ulama mengenai kapan disyariatkannya. Ada yang mengatakan disyariatkannya yang penting di hari Jumat, yaitu dimulai dari maghrib sampai jelang maghrib hari Jumat. Jadi ketika sudah maghrib, ya, maka itu sudah masuk malam Jumat, maka dianjurkan membaca pada saat itu, kata sebagian ulama. Ada juga yang mengatakan lebih afdal adalah di pagi hari Jumat. Ya, ada yang menyatakan, dan ini pendapat Imam Syafi'i, dan ini insyaallah yang lebih tepat, dianjurkan di malam harinya dan di pagi harinya. Keduanya dapat fadilah masing-masing yang Allah lebih tahu. Ya. Ada juga yang berpendapat, namun pendapat ini juga cukup kuat juga. Kalau misalnya kita mungkin mengecek banyak hadis-hadis tentang membaca surat Al-Kahf, bahwasanya membaca surat Al-Kahfi tidak dikhususkan hari Jumat saja. Mereka bisa di hari-hari lain. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang paling masyhur, populer, atau yang saya lebih ikuti adalah yaitu tafadhol di hari Jumat, baik malamnya maupun paginya. Diulang dua kali, sekali malam dan sekali pagi, itu mungkin lebih afdal. Ya, seperti itu insyaallah taala. Dan fadilahnya insyaallah Allah lebih tahu fadilahnya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ibu-ibu ada yang mau bertanya, ibu? Pertanyaan online sudah habis? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sunnah melepas alas kaki itu, kaki kiri dulu atau kanan dulu apabila ingin langsung menggunakan sepatu? Jazakallahu khairan. Melepas apa? Alas kaki. Jadi pas mau langsung pakai sepatu? Hah? Umumnya kalau melepas pakaian itu memang dimulai dari kiri dulu umumnya. Baik baju, celana kalau bisa ya. Tapi kalau celana mah kita mah pakainya langsung ya. Enggak kanan enggak kiri dulu ya. Gimana biasanya pakai celana gimana? Ana lupa gimana caranya pakai celana. Ya, biasa pakai sarung Ya pakai celana juga sebenarnya ini. Biasanya bukannya langsung ya kalau pakai celana ya.
Kanan dulu ya. Ya kalau ngelepas lebih afdol kiri. Dan juga sendal dan juga sepatu. Kalau ketika melepas lebih afdol kiri. Cuman kalau sampai seluruh itu sampai ke derajat sunnah yang berpahala, ana perlu ingat kembali untuk hal tersebut. Ana khawatir salah. Ya. Sepertinya masuk ke dalam sunnah sepertinya. Wallahu a'lam. Ya, jadi kiri dulu, kemudian kanan. Nah, untuk make kanan dulu baru kiri. Seperti itu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika dalam prosesi pemakaman sudah sesuai sunnah, tetapi masih ada beberapa keluarga yang setelah mayit dimakamkan tetap ingin melakukan tabur bunga? Bagaimana hukumnya akan hal ini? Jadi kalau misalnya itu keluarga sebenarnya sudah sepakat sudah kita sesuaikan dengan sunnah. Namun ada beberapa pihak dalam keluarga yang tetap ngotot pengen tabur bunga. Kalau memang tidak bisa dicegah, maka itu urusan mereka dengan Allah. Yang penting cukup nasihati dan cegah semampunya. Ya, kalau memang tidak bisa dicegah, ya khalas, itu urusan mereka dengan Allah. Tapi bisa juga mereka tabur bunga, malamnya antum ambilin tuh bunga. Iya. Atau sorenya, pokoknya berapa jam kemudian udah selesai orang pergi, antum ambilin itu bunga, antum jual balik. Ya. Ya, jadi kalau memang nggak bisa ya khalas, itu urusan mereka dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Kita nggak dibebani untuk semua orang dapat hidayah segera. Yang terpenting, dah sesuaikan dengan sunnah. Ada yang ngotot, kita cegah, nggak bisa, ya udah terserah mereka. Begitu. Ada. Apakah itu termasuk juga dengan prosesi tahlilan juga, Ustaz? Misalnya kita udah sebut informasikan bahwa selesai pemakaman nggak ada acara apa-apa, tapi sebagian keluarga pengen nih ngadain. Ya, itu memang sesuatu yang susah dibendung ya kadang-kadang ya, karena ada beberapa keluarga yang nggak enakan sama tetangga, apalagi kalau di kampung. Ya, saya adalah keluarga agak jauh di tanah Sunda sana. Qadarullah dia wafat ya, salah satu keluarga wafat. Tapi saya tahu ini orang belum pernah sholat. Tapi karena ingin membantu keluarga besar, maka yuk kita ikutanlah ke sana. Tapi anak nggak sholatin, anak nggak mau sholatin, karena setahu dia nggak sholat, anak nggak mau sholatin. Dan anak, alhamdulillah Allah Taala mudahkan untuk membiayai banyak hal dan prosesi banyak anak pribadi biayakan. Jadi keluarga besar Sunda itu mau mendengar. Biasanya kita tuh orang masyarakat kita kan kepada orang yang punya duit mau dengar gitu. Mau dengar mereka. Pokoknya ini nggak perlu ada tahlilan dah, nggak usah ngerepotin diri. Ya udah nggak usah ada tahlilan, nggak usah ada ini, udah dah. Kan sudah wafat, sudah berlalu. Ya, kata semua bilang, ya nggak usah. Ternyata prakteknya nggak gitu. Ya, anu di kamar, dah ternyata banyak sepuh-sepuh datang. Sepuh-sepuh kampung datang, nagih. Iya, pakai bahasa Sunda yang hanya Allah yang tahu itu seperti apa maknanya. Ya kemudian ditagih, paman-paman anak nggak enak dong. Ya orang kampung kan, apalagi kita Pulau Jawa kan sungkanan gitu, apalagi sama tradisi. Kalau udah dikepung sama sepuh-sepuh ini kan udah nggak bisa. Bukan karena takut pamali, bukan gimana, takut omongan masyarakat yang luar biasa nanti. Dibilang durhaka lah, dibilang inilah dan seterusnya. Akhirnya tetap adain tahlilan, anak tutup pintunya, kemudian aduh ya kasihan juga ini. Sebenarnya nggak mau, karena pasti keluar duit, pasti nggak mungkin tahlilan tuh keleo doang, nggak mungkin cuman air doang kan. Kalau ini kan paling ya pengajian iya nggak apa-apa, kalau tahlilan ya enggak lah, ada makanan prasmanan, ada makan. Iya, menu 2 pekan lalu bakso misalnya, sekarang nggak tahu apa gitu, harus ada, nggak bisa cuman air minum doang, harus ada minimal ada juga lah taburan rokoknya berapa gitu kan. Makanya ketika kita ke kampung itu paman-paman sibuk, mereka lagi nungguin apa? Nungguin rokok. Loh, emang beli rokok kan gampang di mana? Enggak, beli berslop-slop. Slop itu satu slop berapa bungkus gitu. Ini buat siapa? Buat dewe kan gitu.
Bukan buat dibagi-bagi. Ya Allah, yang mati ini juga perokok gitu, yang mati perokok. Lah ini malah kayaknya pengen matiin orang juga ya, apa gimana? Itu jadi bagi-bagi nanti. Jadi hajatan tahlilan harus ada itu. Itu rukun tahlilan di kampung kadang-kadang itu. Nggak ada selap rokok nggak mau mereka. Awalnya sepuh-sepuhnya, mumpung nih, gue biasanya lintingan pas nggak ada duit. Mumpung ada yang mati, Samsu dapat lah minimal lah. Kan gitu. Iya, sepuhnya biasa lintingan yang ya Allah campur sama debu kan bisa itu kan. Itu ini wah alhamdulillah ada yang mati bisa dapat Samsu sama filter lah minimal gitu kan. Begitu tuh mindsetnya kayak gitu. Tapi kalau emang nggak bisa dibendung, ya kayak nasib paman-paman saya sepuh-sepuh udah ini. Kalau kita lawan kemudian mereka nanti akan nyebar fitnah ke keluarga, madharatnya lebih besar, ya udahlah. Ya mau gimana lagi gitu kan. Tapi yang terpenting usahakan kita tidak berkecimpung di situ. Gitu, usahakan ya begitu. Seperti itu ya. 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 Baik, ada lagi? Ya, ibu-ibu. Ya, silakan. Ya, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, seandainya waktu masih jahil gitu Ustaz, kita pernah mengikuti hal-hal tadi, misalnya berkunjung ke ya Sunan bla 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 tadi. Walaupun kita tidak ikut ritualnya. Iya. Yang penting kan kita hadir di situ Ustaz. Nah, Iya. andai apalagi sekarang udah mulai ngaji, insya Allah dengan Ustaz, ada nggak ritual cara tobat? Gimana cara kita menyikapinya untuk minta ampun kepada Allah? Apa pakai sholat? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, pernah mengalami ziarah ke makam Nabi di Palestina. Nabi siapa, Bu? Seseorang peserta safari ini di situ. Palestina, Bu? Iya. Nabi siapa? Ke makam Nabi Musa waktu itu, Daud. Nabi Daud. Ya. Oh. Sholat, lalu kita yang mulai tahu melarang kan? Wah, itu terjadi juga keributan. Artinya akhirnya dia setelah kita, ya karena kita juga masih agak awam, tahu dalilnya kan nggak hafal gitu kan, malah berantem. Masya Allah. Pernah menghadapi yang begini, bagaimana sikap kita? Sampai sekarang tuh masih terjadi bahwa kita jadi kurang enak dengan yang bersangkutan gitu Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah. Waalaikum jazakumullah khair. Ya, Dimas. Ya. Baik, Bu. Pertanyaan pertama tadi alhamdulillah saya lupa lagi, Bu. Ya, pertanyaan pertama. Mungkin bisa dikirim lagi ke sana. Oh, di Sunan. Nah. Tadi Ibu pernah ke Sunan bla bla bla, itu wali ke-10 mungkin tuh Sunan bla 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 itu. Iya. Ya kita semua masih jahil, Bu, enggak sepinter itu. Nah, bagaimana cara taubatnya? Apakah ada ritual khusus? Kalau Ibu tidak sampai ikutan sholat, ya tidak sampai meyakini kekhususan tertentu di situ, mungkin cuma ikut-ikutan. Ya ini karena keawaman, semoga Allah Ta'ala maafkan gitu. Dan cara kalau memang menganggap dan memang itu salah, maka cukuplah bertaubat istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau memang mau lebih paripurna lagi, lebih sempurna lagi, salat taubat 2 rakaat. Ya minta ampun sama Allah. Insyaallah mudah bagi Allah untuk memaafkan kok. Bahkan yang minta sama Allah langsung yang minta syirik kepada mayat syirik, ya minta pada sunan itu minta langsung pun kalau dia taubat Allah Ta'ala ampuni. Kalau yang seperti itu taubatnya betul-betul harus taubatan nasuha itu, karena itu syirik besar ya. Nah cuma ibu ini pernah nggak ngajak orang ke situ? Oh ya udah. Ya udah taubat sendiri aja. Tapi kalau bisa ajak juga teman-teman yang sama-sama ikut ikutan taubat. Iya bilang Assalamualaikum. Bu maaf Bu, yuk taubat yuk. Bingung tuh. Taubat apa taubat?
Iya, kan kita waktu itu dosa, kata Ustadz dosa kita ke tempat seperti itu tuh nggak perlu dan seterusnya. Udah taubat yuk. Ya kalau dengan cara itu sih orang kayaknya nggak bakal taubat, malah makin rancu kita. Biar mereka dapat dijelaskan, ya jelaskan bahwa hal tersebut tidak benar, tidak ada sunnahnya, tidak ada contohnya, bahkan menjurus kepada kesyirikan gitu. Ya, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa ya? Dari sampai berantem karena melarang sholat di makam Nabi Daud. Ya, saya nggak tahu apakah itu benar makam Nabi Daud atau bukan. Wallahu a'lam. Ya Allah alam. Karena banyak pengklaiman kayak gitu banyak ya. Alhamdulillah kalau nggak sholat ya. Dan alhamdulillah terjadi nahi munkar sih sampai berantem. Sampai jam-jam makan buat. Marah ya, bilang ucapan ya. Sampai sekarang nggak enak sama beliau gitu ya. Ya tetap jaga ya pertemanan baik saja, tapi kalau emang gak enak ya kholas, mau diapain lagi. Karena seseorang ketika memang dia sudah beda pandangan tentang tauhid, maka memang kemana-mana bakal gak enak memang. Jadi ya sekarang ya sudah, kita mohonkan aja pada Allah supaya Allah memberikan hidayah pada kita dan juga beliau-beliau ya. Jadi tidak perlu dipikirkan tentang ketidakenakan itu, karena masih banyak orang yang bakal enak bergaul sama kita, Bu. Jadi gak usah, karena bukan beliau satu-satunya orang yang bisa bergaul sama kita. Jadi banyak insyaallah yang lebih enak. Ya begitu. Ya, kehilangan satu dari ahli bid'ah insyaallah mendapatkan gantinya dari ahli sunnah yang jauh lebih banyak, lebih baik insyaallah. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Online sudah selesai ya? Baik, kita cukup saja sampai sini insyaallah para ummahat dan para bapak sekalian. Semoga apa yang kita kaji dari pelajaran sore ini bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita. Jazakumullahu khairal jaza atas kehadirannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.